Nama saya Toto Supriyanto, umur 50 tahun. Untuk usahanya itu apa ya Pak namanya? Usahanya kita ternak ayam tapi berupa mitra dengan perusahaan. Sudah berdiri dari kapan ya Pak? Dari 2017, lebih kurang 9 tahun sekarang. Untuk pekerjanya itu pekerja dari keluarga sendiri atau ada orang dari luar juga? Ya dari keluarga ada, dari lingkungan ada kita. Itu berapa orang Pak? Yang kerja aktif itu 2 orang, dibantu dengan lingkungan dengan keluarga gitu. Untuk luas kandangnya itu berapa sih Pak? Kandang itu lebarnya ya 8 meter kali 60 gitu. Kenapa sih Pak alasan milih usaha ternak ayam ini dibanding kayak ternak usaha ayam petelur gitu? Karena kalau ternak ayam pedaging ini, broiler ini kan kita berupa mitra dengan perusahaan. Jadi yang mengendalikan pasar itu kan perusahaan, itu kan, yang bertanggung jawab dengan pakan, bibit, dengan pasar. Penyerapannya itu perusahaan yang mengendalikan gitu. Untuk modal awalnya Bapak ngeluarin berapa itu tuh? Dari modal Bapak sendiri atau ada mitra atau pakai kur? Kalau modal awal kita dulunya kan dari ternak, bahasanya itu kandang dulu, kandang masih kandang apa itu namanya, kandang terbuka open dulu kan, masih modal di atas 100 juta ya, dengan kapasitas seperti itu. Nah setelah kesini perkembangan 5 tahun terakhir kan jadi kandang blower, close house bahasanya kan. Nah sekarang ya kalau di total dengan modal ya lebih kurang di atas 400 juta gitu kan modalnya. Berarti ada modal dari Bapak sendiri dan ada modal dari luar juga? Modal sendiri dibantu dengan perusahaan gitu. Operasionalnya tuh ada biaya apa sih Pak? Buat pakan, terus biaya apa lagi? Oh, kalau biaya itu yang mutlak pribadi kita itu dari ya pekerja, beli itu apa kayak merang, sekam gitu, sama listrik, itu gas segala macam. Dengan operasional itu kita pribadi yang perusahaan itu yang ditanggung perusahaan itu berupa pakan, bibit, obat-obatan gitu. Biasanya untuk pakan itu berapa ton ya Pak? Kalau untuk kapasitas kita 10.000 lebih kurang itu di angka 30 ton per sekali panen. Kalau untuk ayamnya satu periode itu satu kandang biasanya diisi berapa? Diisi 10.000, maksimal ya 12.000. Untuk proses pemeliharaannya kan ada proses khusus atau kayak melihara ayam biasa, ayam kampung gitu? Kalau ayam broiler ini, ayam pedaging ini memang harus khusus, dia harus sterilisasi bahasanya ya. Jadi nggak boleh tercampur dengan istilahnya penuh angin luar atau lingkungan gitu kan. Kalau untuk pemasarannya Bapak gimana? Pemasaran kita kan bermitra, jadi yang bertanggung jawab dengan penjualan ayam itu perusahaan bermitra lagi dengan broker sebagai yang bertanggung jawab menjualnya kan. Untuk omsetnya itu menurut Bapak menguntungkan dalam satu periode atau gimana? Ya untuk ukuran kita ayam broiler ini ya lebih menguntungkan dari usaha yang lainnya yang udah pernah saya jalani gitu. Untuk kendalanya tuh ada nggak sih Pak, setiap periode itu kendalanya, terus Bapak menghadapinya gimana? Oh, karena kita udah lama jadi udah terbiasa. Kalau kendala pasti ada, tergantung cuaca kan. Kalau cuaca musim panas seperti ini kan berarti yang dibutuhkan kan pendingin. Nah itu kita siapkan pendingin. Kalau musim penghujan ya itu kita siapkan penghangat. Ya, tadi berupa gas tadi kan. Berarti udah setiap sedia alat-alatnya? Iya udah semua sudah tersedia. Ada nggak sih Pak inovasi atau inspirasi buat kedepannya biar usahanya lebih maju lagi? Sebenarnya kandang ayam itu semakin hari perkembangannya pesat banget. Setiap tahun itu ada inovasi-inovasi yang dari perusahaan dan tuntutan zaman lah istilahnya kan. Terus sekarang itu dulunya kita masih manual, kalau masih makan itu masih pakai tangan, sekarang udah berupa umpire, minum juga udah sekarang udah melalui pipa-pipa. Kalau dulu kan harus kita tuang sendiri. Jadi semakin hari itu sekarang itu udah ada pendingin, kalau dulu kan belum ada. Kalau Bapak sendiri gimana, kan sekarang ini banyak ya yang punya usaha kayak gitu juga, gimana caranya biar nggak
usaha ayam pedaging broiler ini kan kita kan mitra dengan perusahaan. Jadi tergantung dengan perusahaan masing-masing cara. Kalau persaingan secara individu nggak ada, tergantung cara kita melayani konsumen. Konsumen kita itu ya yang manen ayam kita. Nah itulah konsumen kita. Persaingan cuma sebatas itu. Itu tadi berarti kan pakannya dari perusahaan. Berarti Bapak udah terima bersih buat untuk pakannya ya? Yang ditanyakan nominal hasil, seperti itu. Iya. Kalau hasil kita kan ada bahasa itu bagi hasil ya, bagi hasil itu kalau dalam kita itu ada semacam standar dari perusahaan. Jadi standar perusahaan itu kita ditargetkan dalam istilahnya itu per ekor ayam itu minimal 5.000 per ekor. Itu baru kita sebagai plasma, sebagai peternak tidak dirugikan, dalam arti kan untung Iya, gitu kan. sama-sama untung. Sama-sama untung. Gimana cara Bapak tetap menjaga konsistensi buat ayamnya biar gak turun? Kayak kan kadang ayam bagus tuh, terus ada yang gak bagus. Gimana caranya biar perusahaannya tetap puas? Karena itu grup kandang itu banyak macam-macam ya yang perlu kita perhatikan. Jadi harus ada servis istilahnya kan. Kita harus servis terus, perbaikan. Kira-kira yang mana yang kurang maksimal kita perbaiki seperti itu. Kira alat-alat yang udah nggak sesuai kita ganti. Halo semuanya, saya udah di kandang ayamnya nih. Tapi ayamnya tuh udah dipanen 2 minggu yang lalu. Jadi di kandangnya tuh udah nggak ada ayamnya. Kebetulan juga yang kerja itu udah pada pulang. Jadi karena orangnya udah pada pulang, kandangnya dikunci nih. Kita keliling-keliling sekitarnya aja ya. Ayo.